Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa hadir pada kajian rutin kita ini. Masih kita bahas tentang fikih munakahat. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, 1 minggu yang lalu, kita bahas masih terkait tentang khitbah. Pertama tentang tikrarun nadhari ilal makhtubati, mengulang-ulang melihat kepada wanita yang dipinang. Ketika seorang laki-laki melamar seorang wanita, kemudian dia mengulang-ulang melakukan nazar, melihat wanita yang akan dinikahi, maka hukumnya boleh sepanjang memang itu dibutuhkan untuk meneguhkan hatinya supaya memantapkan untuk menikahinya. Tetapi jika itu sudah cukup, lamaran kemudian sudah diterima, maka setelah itu semestinya mencukupkan, menunggu nanti ketika sudah dilangsungkan akad nikah. Karena bagaimanapun khitbah lamaran itu tidak berimplikasi hukum. Setelah dilamar itu masih ajnabi, masih wanita lain, ya bahasa Jawanya wong liya, masih orang lain, belum ada hubungan apapun dengan laki-laki yang melamarnya. Kemudian yang kedua, ketika seorang laki-laki melakukan nazar kepada seorang perempuan, kemudian ternyata dia setelah melakukan nazar, ternyata hasrat hati untuk menikahinya tidak jadi karena ada sesuatu yang ia tidak menyukainya, maka yang seperti ini hukumnya boleh dengan catatan seorang laki-laki yang telah melakukan nazar kepada seorang wanita, ternyata kemudian dia tidak menginginkannya, maka sikapnya adalah dia ambil sikap diam. Tidak boleh menyebarluaskan sesuatu yang tidak ia sukai pada wanita itu. Sebab bisa jadi sesuatu yang tidak ia sukai pada wanita yang telah dilihatnya, bisa jadi yang tidak ia sukai itu justru sesuatu yang disukai oleh orang lain. Ada yang ketika nazar, dia melihat, wah ini ternyata alisnya tidak nanggal sepisan, tapi alisnya
tanggal telu misalnya. Bisa jadi yang lain justru suka pada yang demikian. Maka ya sikapnya adalah diam, tidak boleh membicarakan sesuatu yang tidak ia senang itu kepada orang lain. Kemudian apakah cukup jika seorang laki-laki melakukan nazar, melihat wanita yang akan dilamarnya hanya melalui foto atau media digital? Ya, jawabannya adalah boleh. Seorang laki-laki ketika melakukan nazar, ingin melamar seorang wanita, kemudian ia mencukupkan hanya dengan foto atau dengan video atau dengan sarana apapun, ini sebenarnya boleh dan cukup. Hanya harus berhati-hati karena seorang fotografer itu bisa saja merubah wanita yang difotonya dari yang semestinya demikian menjadi yang tidak demikian. Ya, jadi bisa diedit, ya, ada editing. Ya, jangankan fotografer, HP saja kan bisa ada kamera yang jahat, kamera yang tidak begitu jahat, ada kamera yang jahat banget. Nah, ini kan ada bisa saja seperti itu, ya. Dan termasuk juga video, karena bisa jadi ya seorang wanita yang ditampilkan pada foto atau pada video itu tidak mewakili yang sebenarnya, karena bisa jadi sebuah rekayasa, meskipun sebenarnya mencukupkan. Hanya ketika kemudian itu terjadi, maka resikonya itu ada ditanggung oleh laki-laki yang ingin menikahinya. Dan sekarang yang seperti itu sudah marak, ya, seorang berkenalan dengan seorang wanita hanya melalui media sosial, hanya dengan Facebook, kemudian dengan WA dan lain sebagainya. Kemudian ya, yang keempat, nadharul makhtubatil khatib. Hukum seorang wanita yang dilamar melihat laki-laki yang melamarnya, bolehkah? Boleh. Dan sebenarnya hukum seorang laki-laki melakukan nazar kepada seorang wanita yang ingin dinikahinya untuk memantapkan hati, ini juga berlaku bagi seorang wanita ketika dia ingin dilamar seorang laki-laki, maka seorang wanita itu boleh untuk melihat laki-laki yang akan melamarnya. Bahkan kemarin kita bahas pengarang kitab ini, beliau mengatakan bal hiya aula minhu fi dzalik. Bahkan butuhnya seorang wanita untuk mengetahui, melihat laki-laki yang melamarnya itu sebenarnya lebih perlu, lebih dibutuhkan dibanding seorang laki-laki yang ketika ingin melamar melakukan nazar kepada seorang perempuan. Kenapa? Karena potensi seorang laki-laki untuk meninggalkan wanita itu lebih besar dibanding potensi wanita yang meninggalkan laki-laki. Oleh karena itulah seorang wanita perlu untuk melihat laki-laki yang akan melamarnya sehingga dia bisa memantapkan dirinya bahwa laki-laki ini nanti akan menjadi pendamping hidupnya, menjadi imam dalam keluarganya. Kemudian yang kelima, terakhir yang kemarin kita baca belum selesai adalah al-khulwatu bil makhtubati. Khulwah itu bahasa kitanya kholwat, atau istilah di tempat kita berdua-duaan. Al-khulwatu bil makhtubati, hukum seorang laki-laki yang melamar seorang wanita, kemudian laki-laki itu berdua-duaan,
Berdua-duaan atau berduaan? Berduaan. Kalau berdua-duaan dua pasang, ya. Berduaan dengan wanita yang dilamarnya. Pengarang kitab ini beliau mengatakan la yajuzu khulwatul khatibu bil makhtubati lin nadhari wala li ghairihi li annaha muharramatun. Tidak diperkenankan seorang khatib, ya, seorang laki-laki yang melamar seorang wanita, tidak diperkenankan seorang pelamar, seorang laki-laki yang melamar berduaan dengan wanita yang dilamarnya, baik untuk sekedar melihat atau untuk keperluan yang lain. Karena yang seperti ini muharramatun, tidak diperbolehkan berduaan, ya. Walam yurid disyar'i bi ghairi nadhari, karena di dalam syariat itu yang diperkenankan adalah ketika seorang laki-laki itu ingin melamar seorang wanita, maka ia melakukan nazar, melihat wanita yang akan dilamarnya, itu memastikan bahwa oh ini yang akan nanti saya lamar dan saya mantap. Maka ketika kemudian sudah dilamarnya, proses antara yang melamar sampai dengan diterima lamarannya, atau bahkan sampai setelah lamarannya diterima menunggu akad nikahnya, maka sebenarnya di dalam syariat Islam ini tidak diperbolehkan. Ya, sekarang hal seperti itu sudah umum. Kalau sudah dilamar kemudian sanggup, sudah anggapannya itu sudah 70% aku, ya, sehingga sudah dibawa ke sana kemari, ya, dibawa sana kemari. Padahal sebenarnya yang seperti ini tidak diperbolehkan. Syariat membolehkan seorang laki-laki, ya, ketika akan melamar seorang wanita sampai wanita itu dinikahinya, yang diperbolehkan oleh syariat adalah hanya melakukan nazar. Jadi dari semenjak sebelum kenal sampai kemudian dia ingin, ya, sampai pada pelaminannya, ini yang diperbolehkan adalah hanya melakukan nazar, melihat wanita yang akan dinikahinya. Setelah itu maka syariat tidak memperkenankan, karena bagaimanapun wanita yang sudah dilamar itu meskipun lamaran sudah diterima, maka wanita itu masih statusnya ajnabi, masih orang lain. Wali annahu la yu'manu minal khulwatil wuqu'i fil mahzuri, dikarenakan ketika seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita itu tidak akan aman, tidak ada jaminan aman dari jatuhnya dua orang itu kepada perkara-perkara yang diharamkan. Jadi tidak ada jaminan aman. Teman apa wong kula nggo kaos tangan kabeh kok laki perempuan sama saja. Ya, tidak ada jaminan keamanan. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an khulwatir rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, ya, seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan. Larangan ini bersifat umum. Tidak diperkenankan seorang laki-laki satu orang berduaan dengan seorang perempuan. Hanya dua orang tok til, tidak ada orang lain yang ada di tempat itu. Ya, qala, sebagaimana Nabi mengatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisuhuma asyaiton. Tidaklah ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, maka sungguh akan ada yang ketiga, dan itu adalah syaitan.
Ketika ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, akan muncul orang yang ketiga, yaitu adalah syaitan. Waqala, dan Rasulullah bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a dzi makhramin. Nah, ini solusi. Ya, kalau ada seorang laki-laki ya melamar seorang perempuan karena ingin membutuhkan sesuatu, hajat sesuatu misalnya, solusinya adalah dengan menyertakan mahramnya. Karena ingin nanti ketika mahar itu ingin membelikan sepatu misalnya. Kemudian ya tidak tahu nomornya, khawatir nanti kalau lugru ya, kalau lugru tidak nyaman. Khawatir nanti kalau tidak muat, maka ya diajak, yuk tak tukoki sepatu sok tak gawe lamaran. Solusinya adalah disertai dengan mahramnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin, tidak diperbolehkan seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali disertai dengan mahramnya. Wa yaz'umul ladzina inhirafu bihim musaru an dinillahi wa syar'ihi anna musahibatul khatib al-mahtubati wal khulwatu biha wasafaru maha amrun labudda minhu. Banyak ya orang-orang yang agamanya atau sudah berpaling dari syarat yang benar, mereka menganggap bahwa musahabatul khatib lil mahtubah, bahwa pendekatan PDKT ya, khatib orang yang melamar kepada wanita yang dilamarnya, kemudian berduaan di antara keduanya, kemudian bepergian bersamanya, amrun labudda minhu, mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang niscaya, yang harus tidak bisa ditinggalkan. Ini ada orang yang beranggapan begitu. Kalau sudah dilamar, kemudian bepergian, kemudian pendekatan, berduaan, itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ya. Sebagian orang yang kurang faham terhadap agamanya beranggapan begitu. Li'annahu yu'addi ila ta'arrufi kulli wahidin minhum 'alal akhari, karena mereka beranggapan dengan itu bisa mengantarkan kepada keduanya supaya lebih dekat. Ya, anggapannya demikian. Wa man nadhara fi siyaril gharbi fi hadhil mas'alati, ya, padahal sebenarnya jika kita akan melihat ya siratul gharbi, seperti kebiasaan orang-orang ya, orang-orang barat, fi hadhil mas'alati, pada masalah seperti ini, wajada anna sabillahum lam yu'addi ila ta'arufi wa ta'allufi bainal khatibaini. Kalau kita lihat orang-orang barat ya yang menganggap bahwa kalau ada seorang sudah melangsungkan lamarannya, kemudian berduaan, bepergian ke sana kemari ya, ini perkara yang tidak bisa dihindari, maka yang terjadi di kalangan orang-orang barat itu, mereka tidak hanya ta'aruf, ternyata ya alasannya adalah untuk pendekatan saling kenal. Yang terjadi itu tidak hanya pendekatan saling kenal, tetapi fakasirun ma yuhjirul khatibu khatibadahu ba'da ayyafqaduha syarfiha. Yang terjadi adalah tidak sedikit laki-laki yang meminangnya, kemudian meninggalkan yang dipinangnya setelah ayyafqadaha syarfiha, setelah merampas kehormatan wanita yang dilamar itu. Dan itu kejadiannya tidak hanya satu dan dua. Alasannya itu pendekatan untuk supaya saling kenal, tetapi yang terjadi di kalangan orang-orang yang ya terbiasa melakukan pergaulan yang bebas, maka ya
posisi atau kondisi orang yang melamar berduaan kepada yang dilamar ini tidak hanya kemudian perkenalan supaya saling mengenal, yang terjadi tidak sedikit si laki-laki ini kemudian meninggalkan wanita yang dilamarnya karena ada orang lain yang ingin ia dapatkan, bahkan itu dilakukan setelah ia merampas kehormatannya. Waqad yatrakuha, setelah si wanita itu terampas kehormatannya, laki-laki yang melamar itu pun kemudian meninggalkannya. Wa yatraku fi rahmiha junuban janinan tashki bihi wahdaha, dalam kondisi si wanita itu ditinggalkan dalam keadaan ada janin yang ada di rahimnya, sehingga wanita itu yang menderita, menanggung penderitaan akibat dari salah dalam pergaulannya. Waqad tarmi man rahimaha min ghairi rahmatin, bahkan tidak sedikit si laki-laki itu ingin melangsungkan perkawinan dengannya setelah janinnya digugurkan terlebih dahulu. Ini kondisi-kondisi faktual ya di lapangan. Jadi ketika ada orang-orang yang menganggap bahwa berduaan antara seorang laki-laki yang telah melamar dengan wanita yang dilamarnya itu sesuatu yang diperlukan, ya, sesuatu yang diperlukan supaya saling kenal. Faktanya di lapangan tidak sedikit yang terjadi seperti itu. Belum sampai perkawinan itu terjadi, ternyata si gadis di rahimnya sudah ditanami janin. Bahkan ya, perempuan itu kemudian ditinggalkan oleh wanita yang melamarnya, atau si laki-laki itu ingin melangsungkannya dengan catatan kandungannya digugurkan, diaborsi dan seterusnya. Ini kemungkinan yang bisa terjadi ketika si laki-laki sering berduaan dengan wanita yang dilamarnya, apalagi ketika jarak antara lamaran dan pernikahan itu jaraknya waktu yang sangat lama. Ya, kan ada yang dari meminang sampai perkawinan itu sampai 1,5 tahun, bahkan 2 tahun. Ini kalau orang Jawa mengatakan nyamari, kan begitu. Kalau waktunya sangat lama. Baik, itu keterangan tambahan kemarin yang belum kita selesaikan. Kemudian poin yang keempat, la yajuzu lil khatibi musafahatul makhtubati wala massu syai'an minha. Ini penting untuk menjadi pengertian kita semuanya. La yajuzu, tidak diperbolehkan, lil khatibi, bagi seorang laki-laki yang telah melamar wanita, melamar si gadis, musafahatul mahtubati, berjabat tangan dengan wanita yang dilamarnya, wala massu syai'un minha, dan juga tidak diperkenankan menyentuh wanita yang meskipun sudah dilamarnya. Jadi ketika seorang laki-laki sudah melamar seorang perempuan, ya, bahkan ketika lamarannya itu sudah diterima, ini sebenarnya keduanya berjabat tangan kemudian bersentuhan, itu perkara yang dilarang di dalam syariat. Wa in amina syahwah, meskipun itu aman dari syahwat, meskipun aman dari syahwat. Alasannya bukan aman dan tidak aman, tetapi li'annaha ajnabiyatun anhu. Alasan yang paling pokok adalah wanita yang dilamarnya itu meskipun lamarannya sudah diterima, maka wanita itu masih ajnabi, masih orang lain,
masih belum siapa-siapanya, masih bukan siapa-siapanya. Wali wujudil hurmati wan indami daruriyati wal balwa, ya. Artinya karena memang adanya larangan-larangan yang mengarah pada perkara-perkara itu. Misalnya satu, pertama, wa'an, ya, fa'an Muqal bin Yasar, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyud'anu fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun min ayyamassa imra'atan la tukhillu lahu. Ini hadis ini diriwayatkan, ya, kita lihat perawinya. Hadis ini terlalu panjang. Ya, jadi ini hadis yang pertama, ya, yang menjelaskan tentang larangan, ya, berjabat tangan. Larangan berjabat tangan antara laki-laki yang telah melamarnya dengan wanita yang dilamarnya. Ini hadis hasan, akhrajahu Tabrani, ya, dan ada yang meriwayatkan hadis ini adalah sahih. Rasulullah mengatakan, la ayyud'anu fi ra'si ahadikum, seandainya kepala salah seorang laki-laki di antara kalian, ya, ditusuk bimikhyatin min hadidin, dengan jarum yang terbuat dari besi. Seandainya kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu masih lebih baik dibanding ia menyentuh seorang perempuan yang tidak dihalalkan untuk menyentuhnya. Ini yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kepala kita ini ditusuk dengan jarum, ya, nanti pulang ambil jarum dicoba-coba, ya, sakitnya seperti apa. Itu masih lebih baik dibanding ketika seorang laki-laki itu menyentuh seorang perempuan yang perempuan yang tidak halal untuk disentuhnya. Walidza lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafahun nisa wala yubayyihunna illa kalaman. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah berjabat tangan dengan para wanita, dan Rasulullah tidak pernah membaiat para sahabiyah, para wanita di zaman beliau, kecuali baiatnya hanya ucapan semata. Baiatnya tidak sampai dengan berjabatan tangan. Fa'an Aisyata, dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulil mar'atil mubayya'ah qad bayatuki. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengatakan ketika membaiat kaum wanita, kecuali Nabi hanya mengatakan qad bayatuki, aku telah membaiat kalian. Artinya apa? Hanya dengan kalaman, hanya dengan perkataan semata, ucapan semata. Baiatnya Nabi dan para sahabiyah itu tidak dengan berjabatan tangan. Tidak sebagaimana dalam satu riwayat ketika membaiat para sahabat seperti baiatur Ridwan atau baiatul Aqobah. Ketika Nabi membaiat para wanita, para sahabiyah, itu hanya dengan ucapan semata, tanpa dengan berjabat tangan. Beliau mengatakan, wala wallahi, sungguh tidak, demi Allah, ma massat yadahu yada imra'atin qattun fil mubaya'ah. Aisyah mengatakan, demi Allah, sungguh tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah tangan beliau, ya, menyentuh seorang wanita pun
ketika beliau membaiat para sahabiyah. Ma yubayyihunna illa biqaulih, beliau Rasulullah, kata Aisyah, tidak pernah membaiat para wanita kecuali hanya dengan mengucapkan qad bayatuki ala dzalik, sungguh aku telah membaiat kalian semuanya. Artinya seorang mukmin yang baik ini tentu mengikuti seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin anna qala lahun, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau bersabda kepada para sahabiyah, inni la usaffihun nisa, sungguh aku tidak akan berjabat tangan dengan kaum wanita, dengan para wanita. Ibu bapak rahimakumullah, ini poin yang keempat terkait tidak bolehnya berjabat tangan. Ini sebagaimana hukum secara umum bahwa seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya memang tidak diperkenankan berjabat tangan, meskipun alasannya dengan mengenakan kaos tangan dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa berjabatan tangan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Meskipun banyak orang yang melakukannya dengan menggunakan alasan-alasan tertentu, tetapi syariat sebenarnya tidak membolehkannya. Berbahagialah di antara kita yang tetap bisa menjaga syariat ini meskipun dengan alasan-alasan apapun. Kemudian yang kelima, muhadatsatul mahtubati, berbincang-bincang dengan wanita yang dilamarnya. Seorang laki-laki yang telah melamar seorang wanita, kemudian ia berbincang-bincang dengan wanita yang dilamarnya, hukumnya yajuzu lil khatibi in ikhtaja dzalik ayu haditsal mahtubati fi wujudil makhrami. Seorang laki-laki yang telah melamar seorang wanita, maka dia sebenarnya boleh untuk berbincang-bincang dengan wanita yang dilamarnya jika memang itu diperlukan selama disertai dengan mahram. Kembali seperti pembahasan di awal tadi. Jadi ketika seorang laki-laki yang telah melamar seorang perempuan ingin merembuk sesuatu misalnya, biasanya terkait kelengkapan dalam perkawinan, maka boleh jika memang diperlukan. Tetapi catatannya adalah ketika perbincangan itu dilakukan sebisa mungkin ada mahram yang mendampinginya. Imma li ta'arrufi ala sautiha, baik laki-laki itu misalnya ingin berbincang-bincang supaya lebih mengenal suaranya, auliyaki fa'ala ra'iyya fi ma law atharon fil hayati zawjiyatil muqbalah, atau sekedar ingin diskusi tentang progres. Misalnya diskusi untuk ala ra'yiha, untuk mengetahui pendapat wanita yang telah dilamarnya itu terkait bagaimana nanti ingin mengelola rumah tangganya. Dan itu diperlukan. Misalnya besok mau punya anak berapa rencananya misalnya. Terus mau nanti kalau mau bangun rumahnya mau di mana misalnya. Jika memang itu diperlukan, hukumnya adalah boleh. Tetapi sebisa mungkin ada mahram yang menyertainya. Meskipun barangkali tidak ikut hadir pada diskusi itu, agak menjauh misalnya, tetapi ada yang menyertainya.
Islam memberikan satu kaidah supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Islam memberikan jaminan aman supaya hal-hal yang tidak boleh terjadi tidak terjadi, maka itu kemudian dibuat batasan-batasan. Walaha ayyuhan antu haditsau bi syartin idztibati indobati bidawabiti syar'iyyah. Keduanya boleh untuk bercengkrama. Seorang pelamar laki-laki yang telah melamar wanita, ya, yang melamar dan yang sudah dilamar boleh untuk berbincang-bincang dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat. Fayakunul kalamu biqadril hajah, sehingga pembicaraannya pun juga sebatas keperluannya saja. Min ghairi khudu'in bil qaul, tanpa dengan merendah-rendahkan suaranya. Merendah-rendahkan suara itu artinya suaranya digawi-gawi, ya, direndah-rendahkan. Au layyinin au tamayyu'in, atau dengan dimerdu-merdukan, ya, di napa maksudnya niku ngomong-ngomongan niku digawe, ya, dimentel-mentelke itu kalau perempuannya. Kalau laki-lakinya itu dimacu-macukan, ya, ndak perlu, sekedar ya perbincangan yang dibutuhkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Quran, Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Ini ayat yang berlaku umum. Allah mengatakan, fala takhdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Janganlah kalian, wahai kaum wanita, merendahkan suara kalian. Merendahkan itu artinya dibuat supaya supaya merdu, ya, sehingga ada kecenderungan di dalam hati orang-orang yang ada penyakitnya untuk berbuat tidak baik. Ini Allah mengatakan demikian. Maka janganlah kalian merendahkan suara kalian sehingga menimbulkan hasrat di hati orang-orang yang ada penyakitnya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang ma'ruf, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Kemudian wa mimma yadullu ala jawazil muhadatsati bi dawabitiha qaulu ta'ala, ya. Kemudian ada juga, ya, yang mendasari atas bahwasanya perbincangan antara laki-laki dan perempuan, ya, dengan dawabit, dengan batasan-batasan syar'i, ini seperti diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ketika ada di antara kalian ingin menanyakan kepada mereka suatu pertanyaan, ya, ingin menanyakan sesuatu yang ditanyakan, maka tanyakanlah kepada mereka min wara'i hijab, dari belakang tabir. Nah, ini hanya untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita jeda azan Isya dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi pembicaraan antara seorang laki-laki dengan wanita yang dilamarnya pada prinsipnya adalah boleh jika memang diperlukan, selama aman dari fitnah. Maka supaya aman dari fitnah itu, ya, salah satu caranya adalah ada mahram yang mendampinginya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wa qalu ta'ala fi taklimi Musa limra'ataini bimadyan. Ya, ini juga sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menceritakan, mengkisahkan pembicaraan antara Musa dengan dua orang wanita di Madian, ya.
Ketika Nabi Musa alaihissalam ya meninggalkan Mesir sampai ke tempat yang sangat jauh, sampai masuk ke suku Madian, Allah katakan, wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani qala ma khadbukuma qalata la naski hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Maka Nabi Musa mendapati di belakang kaum laki-laki yang cukup banyak ada dua orang wanita yang ada di ujung sana, yang dua wanita ini tidak bisa untuk memberikan air minum, memberikan minuman kepada domba-domba yang digembalanya. Maka Nabi Musa berkata kepada keduanya, ya, apa yang menjadikan kalian ada di situ? Maka para wanita itu, dua wanita mengatakan, kami tidak bisa memberikan minuman kepada ternak-ternak kami hingga laki-laki itu mereka sudah pergi semuanya, karena orang tua kami sudah berusia lanjut. Kemudian disebutkan fasaqa lahuma tsumma tawalla ila dzilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka ketika para laki-laki itu sudah meninggalkan tempat minum itu untuk gembala-gembala mereka, satu riwayat ya, tempat air itu seperti cekungan ya, seperti sumur atau bahasa kita galian, ada cekungan. Kemudian setelah digunakan, maka tempat untuk meminumkan itu ditutup lagi dengan batu supaya aman. Dan batu itu hanya bisa diangkat oleh 8 orang laki-laki yang kuat-kuat. Maka ketika laki-laki yang meminumkan ternak itu sudah pergi, maka lubang air itu pun kemudian ditutup kembali, sehingga dua orang wanita itu tidak mungkin bisa mengangkatnya. Tetapi kemudian Nabi Musa pun dengan seorang diri mengangkat batu yang menutupi air itu hanya dengan seorang diri. Jadi beliau ini seorang laki-laki yang rusuh ya, yang kuat. Ya, kita bisa melihat ya di kisah yang sebelumnya ketika ada dua orang laki-laki sedang ya bertengkar. Yang satu itu adalah kaum Bani Israel, yang satu dari suku Kipti, marganya Fir'aun. Ketika keduanya bertengkar, maka dipisah tidak mau. Nabi Musa pun memukul ya, salah satu di antara keduanya dengan sekali pukulan, dan yang dipukul itu mati, KO ya, langsung KO di tempat. Kalau kita baca dalam tafsir itu ada yang menarik menjelaskannya. Nabi Musa itu memukulnya dengan tangan kiri. Bahkan ada yang mengatakan dengan jari telunjuknya ditunjuk, tuk, mati. Jadi Nabi Musa itu tangan kirinya saja kuburan, apalagi tangan kanannya. Kalau orang nakut-nakuti kan, ayo nek wani, awas rumah sakit, kuburan. Nah, tangan kirinya rumah sakit, tangan kanannya kuburan. Nabi Musa tangan kirinya saja kuburan, apalagi tangan kanannya. Ya, itu menunjukkan beliau memang sosok yang kuat, karena memang Allah memberikan kelebihan itu yang memang dibutuhkan di zamannya. Maka ketika laki-laki itu sudah pergi, rombongan ya, kaum laki-laki yang meminumkan ternak itu sudah pergi, maka batu yang menutupi itu pun kemudian dibuka. Lalu ya Nabi Musa pun menghalau ya dan mempersilahkan dua orang perempuan itu untuk meminumkan ternaknya pada sumber air itu. Setelah mereka pergi ya, Nabi Musa pun kembali berteduh di bawah sebuah pohon dan mengatakan, ya Allah, saya membutuhkan pertolongan untuk diberikan makanan dengan makanan yang baik. Maka kemudian tidak beberapa lama, faja'athu ikhdahuma tamshi alal istihya. Maka tidak beberapa lama kemudian datanglah salah seorang di antara dua wanita yang tadi
dibantu untuk meminumkan ternaknya itu, mendatangi Musa, ya, tamsi alastihyai, dia berjalan menuju Musa dengan tersipu malu. Tidak kemudian berjalan dengan apa namanya? Dengan gayanya, ya, tapi mendatangi dengan malu-malu, ya. Kalau anak pondok dulu mengatakan hayak-hayak kitun, malu-malu kucing, itu dengan jalan, ya, malu-malu. Qalat, kemudian dia mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya bapakku mengundang engkau untuk memberikan upah atas apa yang engkau lakukan, yaitu engkau meminumkan ternak-ternak kami. Ada kisah yang menarik, maka kemudian Nabi Musa pun mengikuti wanita itu. Ya, ini betapa baiknya akhlak Nabi Musa. Nabi Musa ada di belakang, wanita itu ada di depan, menuju ke rumahnya Nabi Syu'aib. Di tengah perjalanan itu angin berembus sangat kencang, sehingga pakaian itu, ya, angin itu pun kemudian menjadikan pakaian yang dipakai si gadis itu melekat di tubuhnya. Nabi Musa ada di belakangnya, dan Nabi Musa merasa malu dengan itu, tidak kemudian dinikmati saja. Nabi Musa berjalan di depan, kemudian wanita itu berjalan, Nabi Musa di belakang, wanita itu ada di depan. Ketika angin berhembus dengan kencang, menjadikan pakaian itu melekat di tubuhnya, ngecap bahasa Jawanya, maka Nabi Musa pun mengatakan, sudah, saya malu seperti ini bahasa kita. Kamu berjalan di belakang, saya di depan. Tunjukkan saja kemana jalannya, kamu tinggal mengarahkan. Itu Nabi Musa kemudian berada di depan sampai sebegitunya, padahal tidak ada orang yang tahu. Ini bagian dari syariat di dalam menjaga kehormatan seorang wanita. Kemudian yang terakhir yang kita baca malam hari ini adalah dablatul khidbati, ya, tukar cincin. Nah, ini yang memang menjadi tren, ya, bagian di negeri kita. Terjun nasi fi hadil ayyami ala ayyqaddimal khatib li mahtubatihi khatimul khidbah dablah fayumsiku yadaha wa huwa ajnabi anha wa yulbisaha dablatu wa tulbisahu hiyal ukhra, ya, wa qad takunu minadz-dzahabi kadzalik. Menjadi tren, ya, menjadi kebiasaan di zaman ini adalah ketika ada seorang laki-laki melamar seorang wanita, kemudian lamarannya itu diterima, maka akan ada satu acara, yaitu, ya, acara tukar cincin, ya, acara tukar cincin, di mana seorang laki-laki atau laki-laki yang melamar itu, ia pun memegang tangan wanita yang dilamarnya untuk dipakaikan cincin di jarinya. Demikian sebaliknya, padahal wanita itu masih ajnabi, masih orang lain. Demikian juga sebaliknya, si wanita itu pun memegang tangan laki-laki yang melamarnya itu untuk dipakaikan cincin di tangannya. Wa qad takunu minadz-dzahabi kadzalik, dan yang lebih ironi adalah kadang cincin kawin itu, tukar cincin itu terbuat dari emas. Sementara seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk mengenakan perhiasan dari emas. Ada dua kesalahan pada tukar cincinnya dengan saling memegang tangan itu. Yang kedua, apalagi cincinnya terbuat dari emas. Laki-laki tidak boleh mengenakan, ya, perhiasan dari emas, kecuali di antara para ulama ada yang membolehkan pada hal-hal tertentu yang dibutuhkan, karena kalau tidak demikian akan terjadi madharat.
Contoh emas yang dipakai untuk menyambung hidung, ya. Karena hidungnya itu sumpung, maka kemudian ya kalau dulu itu kan banyak peperangan sehingga hidung kekepras itu sesuatu yang lumrah. Maka supaya suaranya bisa jelas, maka disambung dengan emas. Ini tempat kita barangkali tidak ada. Atau gigi yang dibuat dari emas. Meskipun sekarang ngerawatnya agak susah ya. Kalau tidur dalam perjalanan turun ape kerendalan karo merenges nanti tang itu hilang untune itu kalau giginya terbuat dari emas. Nah, itu yang diperbolehkan. Atau ada yang menjelaskan seperti hiasan pada gagang pedang, ya misalnya. Tetapi mengenakan kalung dari emas, kemudian cincin dari emas, jam tangan dari emas, bagi seorang laki-laki maka hukumnya tidak diperkenankan. Wa yakunu hadza fi khafli saqib yahtalitu ya fi khafli saqib yahtalitu fi rijal wan nisa. Kadang-kadang ya ketika dilaksanakan ya upacara tukar cincin ini maka disertai dengan pesta yang meriah, bercampur laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Wa fi hadza kulli minal munkarati ma la yakhfa. Tentunya ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang mestinya dihindari. Fadlan an annahu laisa fil islami mayadullu alal khidbati bihadza sakli. Lebih-lebih bahwa kegiatan seperti ini tidak dianjurkan di dalam Islam. Hanya ya huwa taqlidul ajnabi ibtida'ahul fira'an. Dan ini bisa jadi hanya mengikuti kebiasaan para raja. Ya, kalau dulu para raja putra pangeran itu sering ada acara tukar cincin. Ada yang juga mengatakan huwa taqlidun nasrani, ini adalah mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani. Wala kulli halin, ya, atas dasar itu bahwa kegiatan seperti ini, acara seperti ini menyerupai kebiasaan di luar kaum muslimin. Sementara Nabi mengatakan man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Sehingga oleh karena itu acara yang seperti ini maka sebenarnya tidak diperlukan bagi keluarga muslim ya yang ingin meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini yang terakhir yang kita baca pada malam hari ini terkait tukar cincin. Dan itu kalau dulu hanya di kalangan tertentu dan di kota-kota saja. Kalau sekarang itu sudah sampai di desa-desa ya, merambah ke kampung bahkan ke gunung-gunung ya, acara tukar cincin, difoto, di video, gojek-gojekan tangan, kemudian saling memakaikan. Padahal kalau tadi kita baca di atas, ketika seorang mukmin ya kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi itu masih lebih baik dibanding ia menyentuh wanita yang memang bukan mahramnya, wanita yang tidak disentuh kecuali dengan cara yang halal. Ibu bapak, sampai di sini barangkali yang bisa kita bahas, kita baca. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cekap? Baik, jika dirasa cukup, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.